Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Imar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang mulia ini dan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak sekali. Harus kita syukuri, wajib kita syukuri. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan tambahkan nikmat yang lainnya. Dan tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk selalu beristiqomah melaksanakan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya membawakan tema adalah rahasia dari penciptaan manusia dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai seorang muslim mengkaji tentang Islam, agama kita ini, mengkaji Al-Qur'an Al-Karim, mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan dari agama ini. Jangankan kita seorang muslim, orang-orang kafir saja, para peneliti, profesor, ketika mereka mengikuti seminar-seminar terkait Al-Quran, orang kafir mengikuti seminar yang didasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi, betapa banyak dari mereka masuk Islam. Mereka mendapati Al-Quran dan sunnah sesuai dengan penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Saya sebutkan dua saja. Salah satunya adalah profesor embriologi dan anatomi. Dia masuk Islam ketika selesai mengikuti seminar tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dia mendapati apa yang dijelaskan dalam seminar itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai dengan apa yang dia dapati dari penelitiannya. Maka dia mengatakan, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran semuanya benar, hak. Maka setelah itu dia menulis kitab, buku terkait tahapan-tahapan manusia, kelahiran penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, profesor dari Prancis, yang dia adalah ilmuwan kelautan, penjelajah benua. Dia mendapati di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 tentang bertemunya dua lautan. Masya Allah. Padahal Nabi tidak pernah menjumpai ke sana. Bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua lautan, dua samudra yang bertemu, di antara keduanya barzakh, pembatas yang tidak bisa ditembus oleh air dari lautan yang satu dan lautan yang lain. Satunya adbun furat, airnya tawar. Yang satunya milhun ujaj, satunya asin. Masya Allah, masuk Islam.
Dan banyak penemuan-penemuan yang lain yang sesuai dengan penelitian yang mereka lakukan dari Al-Quran Al-Karim. Pada kesempatan ini kita akan juga mengkaji salah satu hadis Nabi SAW dan Al-Quran Al-Karim tentang tahapan penciptaan manusia dan rahasia Allah tentang takdir penetapan bagi kita manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini juga dicantumkan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia yang bernama Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, yaitu yang sering dikenal Ibnu Mas'ud. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini salah seorang ulama para sahabat. Ulamanya para sahabat. Salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Diriwayatkan oleh beliau berkata, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud, nah Rasulullah menceritakan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami. Namanya cerita tentunya tidak pendek, jemaah. Lumayan panjang hadisnya, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Apa kata Rasulullah? Wa huwa shadiqul masduq, kata Ibnu Mas'ud. Dan dia, yaitu Rasulullah, shadiq, adalah orang yang jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya. Ini diakui oleh kaum muslimin semuanya. Bahkan orang kafir mengakui bahwa Nabi itu jujur, baik ucapan perbuatan. Makanya beliau digelari dengan apa? Al-Amin, orang yang amanah dalam ucapan dan perbuatan. Masya Allah. Ini gelar didapatkan oleh Rasulullah sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Siapa yang memberi gelar? Orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah, sepakat semuanya. Nabi tidak pernah berdusta. Kenapa? Karena al-masduq. Nabi itu ucapannya masduq, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi tidak pernah berdusta dan ucapannya dibenarkan oleh Allah? Karena ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya oleh siapa? Nabi Muhammad. Ucapan Nabi Muhammad berdasarkan dari hawa nafsunya. Itu tidak lain yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Masya Allah ya. Apa kata Rasulullah? Mulai Abdullah bin Mas'ud menyampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Ini Rasulullah mulai menceritakan tahapan-tahapan penciptaan anak manusia, anak Nabi Adam alaihissalam, anak cucunya. Bukan Nabi Adam ya, tapi anak cucu Nabi Adam, kita semua. Kita tahu tidak, kita bagaimana tahapan fase tahapan kita diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibu kita? Ustaz, saya tahu karena saya belajar biologi, embrio dan seterusnya. Tahu tidak kapan itu ditemukan? Baru-baru. Tetapi di dalam Islam Nabi Muhammad telah mengkabarkan tahapan ini sejak 1400 tahun yang silam, 14 abad. Dan Nabi tidak melakukan penelitian. Tidak ada penelitian. Nabi bukan seorang peneliti. Bahkan Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahkan ketika Jibril mengatakan Iqra, baca. Ini ketika wahyu pertama, kata Rasulullah apa? Lastu biqari, aku tidak bisa baca. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Orang-orang Quraisy kebanyakan buta huruf. Akan tetapi
Nabi melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tahapan-tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, segumpal air mani di dalam rahim ibunya. Masya Allah, ini fase pertama, tahapan pertama. Ini sesuai dengan Al-Quran surah At-Tariq, insya Allah hafal. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, kata Allah di dalam surah At-Tariq ayat 6 dan 7. Manusia itu diciptakan min ma'in dafiq, dari air yang memancar keluar dari laki-laki, dari air mani yang memancar keluar dari laki-laki maupun perempuan, yang dikumpulkan oleh Allah di dalam rahim ibunya. Dan ketahuilah, air mani dari jasad kita itu diambil dari organ mana jemaah? Rasulullah di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran sejelas-jelasnya, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, air mani itu keluar di antara tulang punggung manusia dan dari tulang dadanya. Masya Allah. Kalau diteliti lagi, kira-kira banyak dari peneliti yang akan masuk Islam ya. Nah, selama 40 hari manusia berbentuk air mani di dalam rahim ibunya, dicampur air mani perempuan dan laki-laki. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Maka setelah itu 40 hari berakhir dan berlalu, masuk 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah, ad-damul ghalir, darah yang kental. Darah yang kental di dalam rahim ibunya. Selama berapa hari? 40 hari. Kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari berlalu, 40 hari kedua berlalu, masuk ke fase yang ketiga, tahapan yang ketiga, maka disitulah dia berubah dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Makanya disebut mudghah, segumpal daging. Kata Syekh Daqiqil Ith, dia mengatakan segumpal daging yang mudghah itu sesuatu yang daging yang bisa dikunyah, yang lembut, yang bisa masuk ke dalam mulut kita, masih kecil. Segumpal daging. Ya, kita kalau menyebutkan kecil itu segumpal daging yang bisa kita masukkan ke mulut kita dan masih kita bisa kunyah. Ini tahapan ketiga. Di awal tahapan ini, sebelum selesai tahapan ketiga ini, maka tahapan ketiga di awal-awalnya menjadi segumpal daging dan berproses. Pada tahapan ketiga inilah terbentuk kepala, tangan, kaki, wajah, hidung, mata, dan tulang-tulang sempurna menjadi seorang manusia setelah selesai tahapan ketiga ini sempurna. Makanya kalau ada yang meninggal umur 120 hari 4 bulan tahapan ketiga ini, maka kita akan mendapati yang keguguran itu berbentuk manusia, janin. Bisa dibuktikan sabda Nabi SAW ini. Maka setelah selesai tahapan ketiga ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat, fayursalu alaihil maq, maka Allah mengirimkan kepada bayi janin tersebut malaikat. Maka jika ada janin
ibu-ibu, para wanita yang sama umur janinnya 120 hari sebanyak 100 orang, maka sebanyak itu pula Allah mengutus malaikat-malaikat. 1000 sebanyak itu pula Allah mengutusnya. Fayursalu alaihil man, Allah utus kepadanya malaikat. Apa tugas malaikat yang Allah utus ini? Fayanfukhu fihi ruh, Allah tugaskan kepadanya untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu. Pada umur berapa? 4 bulan 120 hari. Kalau istri kita, kakak kita, adik kita mengandung 120 hari umurnya, sudah dipastikan ada ruh dalam janin tersebut. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah seorang ulama yang berpendapat bahwa dikala seorang wanita keguguran pada usia 120 hari 4 bulan, maka anak yang dia gugurkan tersebut wajib untuk dimandikan, wajib untuk disolatkan, diberi nama, karena sudah ada ruh dalam jasadnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah ditiupkan ruh tersebut, masalah ruh disebutkan oleh Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Masalah ilmu, pengetahuan tentang ruh itu adalah masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalian, kita manusia, tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali sangat sedikit sekali. Tidak mengetahui. Ada yang berupaya untuk mengetahui ruh yang keluar dari jasad meninggal dunia, mereka pasang alat-alat di kepalanya. Ada yang mendapati terdeteksi tentang ruh, keluarnya ruh dari matanya, dari jasadnya, dari ubun-ubunnya, dan seterusnya. Tapi kita sebagai muslim, kita mengimani tentang masalah ruh ini. Kemudian selain diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat? Fayumar bi arba'i kalimat. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk mencatat bagi setiap janin yang berumur 120 hari 4 perkara, jemaah. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, bikatbi rizkihi, menulis tentang rizkinya. Berapa rezeki yang dia akan terima sejak dicatat sampai dia meninggal dunia. Dan rezeki, masalah rezeki, jemaah, ketika Allah takdirkan, tetapkan bagi seseorang, maka rezeki itu pasti dia akan dapatkan, pasti, dimanapun dan bagaimanapun caranya, dalam apapun kondisinya, baik dia berusaha mendapatkannya atau tidak berusaha mendapatkannya. Ini masalah rezeki, dan tidak akan pernah tertukar. Ini si fulan rezekinya pindah kepada si fulan, tidak ada seperti itu di dalam Islam. Pernah saya sampaikan sebuah riwayat cerita tentang Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ketika datang ke rumahnya, beliau berada di dalam rumah. Kemudian pintu rumah diketuk. Kemudian beliau membukakan pintu rumah itu. Ternyata beliau mendapatkan di depan pintu rumahnya seorang pengemis, seorang yang meminta-minta. Apakah Ali bin Abi Thalib mengusirnya? Tidak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tunggu sebentar. Ali bin Abi Thalib, dia teringat pernah mempunyai uang sebanyak 4 dirham. Akan tetapi dia lupa meletakkan 4 dirham itu di mana. Tunggu sebentar, kata Ali, aku cari uang. Maka dia mencari uang, lama menunggu. Akhirnya pengemis ini tidak tahan lama menunggu. Dia melihat ada kuda Ali bin Abi Thalib yang sedang ditambatkan, diikat.
Dan kuda itu mempunyai tali kekang, tali kendali. Biasanya diikat di bagian mulut ya, kepala. Maka dia ambil tali kendali kuda itu. Dia pergi membawa tali kendali itu tanpa izin dari Ali bin Abi Thalib. Artinya dia mencurinya. Akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib menemukan uang yang dia simpan sebanyak 4 dirham, dia pun keluar dan ingin memberikannya kepada pengemis itu, tapi dia tidak mendapatkannya. Masya Allah ya, pengemis ini jahat. Padahal Ali bin Abi Thalib ingin memberikan rezeki kepadanya. Maka Ali pun tidak mendapatkannya. Tidak lama kemudian pembantu Ali datang, dan dia setelah mengecek, ternyata kuda Ali bin Abi Thalib telah dicuri, telah hilang tali kendali kekangnya. Maka dia datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, sesungguhnya tali kendali kekang kudamu telah dicuri, telah hilang, diambil orang. Maka kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak bisa mengendarai kuda itu kecuali dengan tali kekang kudanya. Maka pergilah engkau ke pasar, bawa 4 dirham ini, beli. Maka dia pun pergi ke pasar dan mencari tali kekang kuda. Ternyata ada orang menjual tali kekang kuda. Dia pun membelinya, tawar menawar, 4 dirham dia bayar. Setelah dia bawa pulang, kata Ali bin Abi Thalib, ini tali kekang kuda adalah milikku. Di mana engkau mendapatkannya? Kata pembantunya, saya beli di pasar tadi. Maka Ali mengatakan, coba sebutkan ciri-ciri orang yang menjualnya. Maka disebutkanlah begini-begini orang seperti. Kata Ali bin Abi Thalib, itulah orang yang meminta-minta tadi. Seandainya dia sabar, niscaya dia mendapatkan 4 dirham secara halal. Akan tetapi dia tidak sabar, dia mendapatkan 4 dirham secara haram. Artinya dari kisah yang mulia ini, bahwa rezeki yang Allah tetapkan 4 dirham ini tidak akan kemana-mana, jemaah. Kalau Allah takdirkan dia mendapatkannya, dia mendapatkannya. Tinggal kita memilih mau cara yang halal atau haram. Maka kita sebagai seorang muslim berusaha meyakini seyakin-yakinnya, jika rezeki itu adalah milik kita, niscaya dia akan datang kepada kita. Tinggal kita ingin mendapatkannya dengan cara yang halal. Seandainya kita berusaha mendapatkan dengan yang haram, cara haram, dan itu bukan takdir kita mendapatkannya, niscaya kita tidak akan mendapatkannya. Nah, ini yang pertama yang ditulis oleh malaikat, bikatbi rizkihi. Allah catat, malaikat itu catat rezeki janin tersebut sejak dia berumur 120 hari sampai meninggal dunia. Yang kedua, wa ajalihi. Malaikat catat tentang ajalnya, kapan dia meninggal, artinya berapa panjang umurnya. Tentang masalah ini tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan dia mati, berapa panjang umurnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad hanya mengatakan apa? A'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalla man tajawaza dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sangat sedikit yang lewat dari itu. Tapi Nabi tidak mengetahui, bahkan beliau tidak mengetahui kapan beliau meninggal, di mana beliau meninggal. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di mana dia meninggal, di tempat mana, di bumi mana dia meninggal dunia. Bahkan ketika ada seseorang membeli tanah nih, katanya tempat di sinilah dia berwasiat, di sini saya dikubur nanti. Ternyata dia meninggal jauh di sana. Dengan wasiat tersebut akhirnya dia dibawa jauh-jauh ke tempat wasiat yang dia inginkan dia dikubur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal tidak ada yang tahu. Kemudian selain ajal, umur kita, kapan kita meninggal dunia, apa yang ditulis oleh malaikat? Yaitu wa amalihi. Amalan-amalan apa yang kita lakukan itu sudah dicatat oleh Allah
oleh malaikat. Kalau begitu, apakah kita dipaksa oleh Allah melakukan sebuah amalan? Apakah orang mabuk-mabuk ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak, salah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat mencatat amalan-amalan seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang dia akan lakukan nanti. Kita diberikan pilihan oleh Allah, apakah ingin beriman atau menjadi orang yang kafir. Kita diberikan pilihan oleh Allah, apakah melakukan maksiat atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pilihan. Dan Allah mengetahui apa yang kita akan pilih nanti. Nah, itulah yang Allah catat. Allah mengetahui dari sejak kita berumur 120 hari sampai kita meninggal dunia, Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pilih itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh real ya. Ada antum yang di sini, bapak-bapak atau yang muda, ketika saya berikan ada uang 50.000, ada uang 5 juta. Nih Pak, silakan pilih. Kira-kira pilih yang mana? Saya jelas Ustaz, saya pilih yang 5 juta. Diberikan pilihan apa tidak? Apa dipaksa? Diberikan pilihan. Nah, ketika kita memilih 5 juta ini daripada 500.000 atau 50.000, itu Allah sudah tahu sebelumnya. Sudah Allah catat, si fulan ini akan memilih 5 juta, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi ketika Allah catat dan Allah kehendaki itu terjadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan itu telah dicatat. Apa perbuatan-perbuatan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa yang dicatat oleh malaikat ini? Wa syaqiyun aw sa'idun, dan apakah janin ini termasuk orang yang syaqi, orang yang celaka, masuk neraka, ataukah orang yang masuk surga? Celaka atau bahagia, itu sudah tahu Allah. Dia masuk surga neraka sudah tahu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia masuk surga? Melakukan amalan-amalan soleh, menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Allah sudah tahu dia masuk surga, masuk neraka, sudah tahu Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat, ada seorang sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang yang masuk surga, penghuni surga dan penghuni neraka itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah ditetapkan, diketahui?" Kata Rasulullah, "Iya." "Kalau begitu untuk apa kita beramal?" katanya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Setiap i'malu wa kullu muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, amalan solehlah, maka setiap kalian akan dimudahkan dengan apa yang telah dicatat dan ditetapkan oleh Allah. Kita nih mau milih mana nanti sudah dicatat oleh Allah. Maka kita akan dimudahkan melakukan apa yang kita akan pilih di catatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui kita memilih yang mana, jadi soleh apa menjadi orang yang toleh, jadi orang yang mukmin, kafir, kita Allah sudah mengetahui itu dan akan sesuai terjadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan supaya para sahabat yang hadir memahami dengan seksama. Apa kata Rasulullah? "Fa wallahilladzi la ilaha ghairu." Demi Allah yang patut dan wajib diibadahi kecuali Dia. "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahlus surga, amalan ahlul jannah. Kira-kira amalan ahlul jannah ini maksiat apa ketaatan?
Maksiat apa ketaatan? Ketaatan ya. Penghuni surga amalannya apa? Ketaatan. Sholat, Masya Allah, 5 waktu ke masjid bagi laki-laki. Sedekah, haji ke Baitullah, birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya, dan seterusnya. Sesungguhnya kata Rasulullah, salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan ahlu surga sampai-sampai jarak dia dengan surga itu cuma 1 jengkal. 1 jengkal. 1 jengkal jaraknya. Dia belum meninggal ini. Kalau dia meninggal, masuk surga itu. Artinya kalau dia meninggal nih masuk surga nih. Tinggal sedikit lagi, mati masuk surga. Tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan Allah sudah ada bahwa dia di akhir hidupnya melakukan maksiat, melakukan amalan-amalan ahlu neraka, penghuni neraka. Di akhir hayatnya dia tutup amalannya dengan kedurhakaan dan kemaksiatan. Di catatan Allah, Allah mengetahui itu. Di akhir hayatnya pasti dia akan terjadi seperti ini. Fayasbiqu alaihil kitab, catatan Allah telah mendahuluinya, telah diketahui oleh Allah. Fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian di akhir hayatnya dia melakukan amalan perbuatan-perbuatan penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Makanya penting jamaah, kita semua tidak boleh merasa aman dan memastikan diri saya penghuni surga karena saya rajin pergi ke masjid, karena saya bersedekah setiap hari, puasa Ramadan. Jangan pernah merasa aman karena ini tipu daya syaitan. Terlebih di masa kita, di zaman yang penuh dengan fitnah, cobaan, fitnah syahwat, fitnah syubhat, yang kita harus waspada setiap saat. Fitnah harta, fitnah wanita. Masya Allah, siapa yang merasa aman, dia akan celaka. Maka berhati-hatilah. Kadang-kadang kita di kesendirian atau megang uang orang. Sekarang jemaah, orang judi itu tidak perlu hadir ke tempat-tempat judi. Di rumahnya dia bisa pegang judi online, judol itu. Sampai dia pinjam uang riba saja dari rumahnya, sangat gampang sekarang ini. Dia tertipu melihat tetangganya, Masya Allah, rezekinya berlimpah. Saya ingin juga seperti itu. Seperti apa? Bagaimana caranya? Datanglah iklan-iklan tentang judol ini. Menang pertama-tamanya, sekarat terakhirnya. Hutang sana sini, akhirnya pinjaman online, riba. Di akhir hayat dia tutup dengan seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia muazin, dia imam, dia ustaz. Na'udzubillah. Maka kisah yang masyhur, Masya Allah ini ya, kisah yang masyhur dan sahih, seorang muazin masuk neraka jemaah. Kenapa demikian? Ketika dia azan, tidak sengaja dia melihat wanita Nasrani, wanita seorang Nasrani, dan dia mengaguminya, terpesona. Akhirnya yang tadinya mau azan gak jadi azan, turun dan menemui wanita itu dan menyatakan dia ingin menikahi wanita itu. Kata wanita itu, engkau tidak bisa menikahi saya. Engkau seorang muslim, saya seorang Nasrani. Kecuali engkau pindah agama, masuk agama saya. Na'udzubillah. Apa yang terjadi? Seorang muazin yang memanggil orang ke masjid untuk kebaikan, untuk sholat, untuk menegakkan rukun kedua dari rukun Islam ini. Di akhir hayatnya dia menikah dengan orang Nasrani dan meninggalkan agama Islam. Malam pertama yang dia tunggu-tunggu, dia naik ke atas rumahnya dengan saking gembiranya, dia jatuh dari loteng itu dan mati. Padahal tinggal sejengkal.
Dia masuk surga, azan tiap hari. Masya Allah, setiap orang datang dia mendapatkan pahala dari panggilan azannya. Na'udzubillah. Hati-hati, berhati-hati, jangan pernah merasa aman. Saya sudah taat kepada Allah, baca Al-Quran tiap hari, sedekah. Siapa yang jamin? Dan itulah namanya apa? Ujub, bangga dengan dirinya. Dan inilah awal dari kerusakannya, awal dari malapetakannya. Dia merasa takjub dengan dirinya, merasa aman dari fitnah. Sedangkan yang kedua, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulu. Allahu akbar. Apa kata Rasulullah? Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal masa hidupnya, masa mudanya, beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat, tiap hari minum minuman keras, judi, sholat buru-buru sholat. Melihat masjid aja sudah ketakutan dia. Jauh dari masjid, jauh dari teman-teman soleh. Sampai kata Rasulullah, jarak dia dengan neraka itu 1 jengkal saja. Kenapa? Maksiat tiap hari. Gimana tidak? Neraka. Sebentar lagi kalau mati masuk neraka udah. Akan tetapi hidayah menghampirinya. Nasihat dia mendengar. Nasihat. Kadang-kadang Masya Allah, saya membaca bagaimana kalau kita membaca hidayah menyapa itu ya, luar biasa. Kadang-kadang dengan mendengar azan merinding bulu kuduknya. Apa nih? Mulai dia mencari apa itu azan, artinya apa. Mulai dia bertanya, padahal ahlu maksiat, penzina. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, penzina masuk surga. Masya Allah. Dia taubat dari zinanya. Dia berikan minum kepada anjing, kemudian dia mati dalam keadaan demikian, masuk surga kata Rasulullah. Masya Allah. Seorang penzina, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tahhir, sucikan saya, rajam saya. Ini orang yang hamil jemaah. Sampai Umar bin Khattab ketika dirajam wanita itu dan darahnya memercik ke baju Umar melaknatnya. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, jangan lakukan itu. Seandainya taubat wanita ini, taubatnya dia dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya Allah akan ampuni dosa mereka semua. Allahu Akbar. Bagaimana nih taubatnya wanita ini, luar biasa. Nah, kita tidak mengetahui akhir hidup seseorang jemaah. Maka disebutkan Rasulullah, seseorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka sampai jaraknya dengan neraka itu hanya 1 jengkal, kemudian fayasbiqu alaihil kitab, catatan kitab Allah, takdir Allah telah mendahuluinya. Allah telah mengetahui akhir hidupnya. Dia beramal di akhir hidupnya dengan amalan ahli surga. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia beramal dengan amalan ahli surga, masuk surga jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Makanya Rasulullah mengatakan al-amalu bil khawatim. Amalan ibadah itu tergantung dengan akhirnya, bukan dilihat dari awalannya. Maka jangan pernah menghina seseorang karena sebelumnya dia pernah melakukan amalan. Lihat sekarang dia menjadi orang yang soleh soleha. Jangan pernah mengungkit dahulu engkau seorang pencuri, dahulu engkau seorang pemabuk. Ingat, sekarang ustadz dari mana? Kau ustadz dulu pemabuk. Insya Allah. Jangan pernah. Sekarang rajin sholat, haji, pergi haji. Ingat gak dulu? Kita kan sering main judi. Dulu jemaah, sekarang sudah taubat, jangan ungkit-ungkit masa lalunya. Lihat yang sekarang dan penutup hidupnya.
Al-amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhirnya. Maka jangan pernah merasa aman dari fitnah yang ada di sekeliling kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak terjadi, banyak sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pembunuh 100 nyawa. Pernah mendengar kisah ini? Insyaallah. Bagaimana awal hidupnya? Preman, rajanya preman ini jemaah. Preman di masa ini mungkin bisa membunuh 1-2 orang. Ini 100 orang ini. Luar biasa. Ketika dia membunuh 99 nyawa, dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya ke sana kemari, adakah orang yang bisa membimbingnya? Maka kata penduduk daerah situ, ada seorang ahli ibadah, pendeta, ahli ibadah di sana. Maka ditunjukkanlah dia pergi ke sana. Dia ingin sekali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, membunuh 99-nya. Maka dia bertemulah dengan pendeta itu. Ini ahli ibadah tapi mohon maaf, bodoh terhadap agamanya. Ibadah tapi agamanya dia tidak tahu banyak. Maka dia bertanya kepada pendeta itu, kata dia, apakah hali min taubah? Apa? Dia menceritakan, saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah saya bisa taubat dan diampuni dosa-dosa saya? Apa kata pendeta itu? Karena dia tidak tahu tentang ilmu dalam agamanya, dia mengatakan tidak. Tidak ada bagimu taubat, engkau telah banyak melakukan dosa. 99 nyawa tidak akan diampuni oleh Allah. Maka dia hunuskan pedangnya, dia bunuh pendeta itu. Genap 100 nyawa, mati pendeta. Pendeta itu kata para ulama mati karena fatwa tanpa ilmu. Fatwa tanpa ilmu menyebabkan pendeta itu mati dengan fatwanya. Apakah setelah membunuh 100 nyawa, orang ini, pembunuh ini menyerah, frustasi? Sudahlah kalau begitu, berarti hidup saya sampai mati menjadi pembunuh. Tidak, dia tidak menyerah. Dia bertanya ke sana kemari tentang orang yang alim, seorang pendeta yang alim, ahlu agama. Maka ditunjukkanlah kepadanya. Maka dia mendapatkan seorang yang ahlu ilmu, orang yang mempunyai ilmu tentang agama Islam ini. Maka dia bertanya, hal min taubah, apakah bagi saya taubat? Saya telah membunuh 100 nyawa, apakah Allah masih menerima taubat saya? Apa kata ahlu agama ini? Iya, tidak ada yang menghalangi engkau dengan taubat kecuali kematian. Maka pergilah engkau, tinggalkan tempat maksiatmu, pergi ke negeri yang lain, yang di sana orang-orang soleh banyak, teman-teman soleh yang mengajak engkau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tadi seseorang yang ingin taubat disarankan oleh ulama tersebut untuk pergi meninggalkan tempat maksiat. Nah, ini penting, pelajaran bagi kita semua. Kalau kita mempunyai saudara, bahkan kita sendiri na'udzubillah melakukan sebuah maksiat, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan tempat maksiat itu, meninggalkan teman-teman yang berbuat maksiat tersebut. Karena kalau kita masih berada di tempat itu, maka godaan baik dari tempat, alat dan lain sebagainya, teman akan selalu mengajak kita untuk kembali melakukannya, dan kemungkinan besar kita akan melakukan itu kembali. Tinggalkan sejauh mungkin. Maka pembunuh yang ingin taubat ini
dinasihatkan kepadanya untuk pergi meninggalkan tempat dan teman-teman yang dia melakukan maksiat kedurhakaan kepada Allah SWT. Pergi ke daerah orang-orang yang banyak berbuat amalan saleh, teman yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Masjid-masjid dibangun dan dimakmurkan di sana. Maka dia mulai melangkahkan kakinya. Bermil-mil dia tempuh jalan tersebut. Sampai di pertengahan Allah takdirkan ajalnya tiba, meninggal dunia jemaah. Masya Allah, meninggal dunia. Kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka Allah utuslah dua malaikat, malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab nih turun. Tidak tanggung-tanggung. Dua malaikat turun. Kata malaikat azab, saya lebih berhak untuk mengambil ruhnya ini, karena dia tidak melakukan kebaikan sama sekali. Dia hanya membunuh kerjaannya. Kata malaikat rahmat, saya yang lebih berhak. Ini diskusi, debat antara malaikat. Masya Allah ya. Sampai diabadikan oleh Allah di dalam sabda Nabi Muhammad, dikarenakan seorang pembunuh yang ingin taubat ini. Sampai hari ini kita membaca kisah ini. Masya Allah. Dan ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kan? Luar biasa. Maka berdebat ini, akhirnya diputuskan. Baiklah, kata malaikat, kita putuskan mana jarak yang paling jauh dia tempuh. Apakah jarak negeri yang dia ingin tuju untuk taubat, ataukah jarak negeri tempat maksiatnya? Barang siapa yang lebih jauh, maka itulah yang berhak untuk mengambilnya. Kalau jauh jarak antara yang lebih, mohon maaf, yang dekat ya, bukan jauh. Yang lebih dekat mana? Jarak tempat dia taubat atau jarak tempat dia maksiat? Kalau lebih dekat, maka itulah yang berhak untuk mengambilnya. Kalau dekat tempat dia ingin taubat, maka malaikat rahmat yang mengambilnya. Setelah diukur jamaah, ternyata jarak menuju tempat taubat lebih dekat 1 jengkal. 1 jengkal, 1 langkah saja. Allahu Akbar. Seandainya dia telat untuk taubat, kira-kira malaikat mana yang akan mengambilnya? Ini ya. Maka pelajaran dari kisah ini pula, kita ketika berbuat maksiat jangan pernah sekali-kali menunda untuk taubat. Ketika kita berbuat maksiat, melihat sesuatu yang tidak dibenarkan, diharamkan oleh Allah, baca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, istighfar, zikir kepada Allah akan menghapuskan keburukan dosa-dosa. Segera, jangan kita biarkan maksiat menumpuk-numpuk seperti kerikil. Gunung yang besar yang tinggi menjulang itu disebabkan oleh batu-batu kerikil yang kecil menumpuk. Maka dosa-dosa kecil kalau kita biarkan, maka dia akan menumpuk menjadi besar. Tetapi kalau kita iringi dengan istighfar, maka tidak ada dosa yang besar kecuali diampuni oleh Allah SWT. Nah, ini pelajaran dari kita semua. Kembali saya tekankan, jangan pernah sama sekali aman dengan dosa. Jangan pernah sama sekali kita aman dari penutup hidup kita. Maka oleh sebab itu Rasulullah banyak sekali mengajarkan tentang doa agar kita istiqomah. Dan Allah dalam Al-Quran menyebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, janganlah Engkau palingkan hatiku kepada kemaksiatan, kedurhakaan setelah Engkau memberikan hidayah, keimanan kepadanya.
Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah dari sisimu kasih sayang, rahmat dari sisi. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nabi SAW sering membaca, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia kepada ketaatan, kepada kemaksiatan, kepada keimanan, kepada kekufuran. Tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hatiku berada di atas agama. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang memalingkan hati manusia, memalingkan kepada ketaatan, memalingkan kepada kemaksiatan, maka palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Masya Allah. Maka ini sangat penting bagi kita semua menjaga amalan-amalan kita, terlebih kita tidak mengetahui kapan kita meninggal dunia. Na'udzubillah, ya, kita tutup amalan hidup kita dengan su'ul khatimah, penutup yang buruk. Nas'alullaha husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah penutup hidup yang baik. Al-amalu bil khawatim, amalan itu tergantung pada akhirnya. Pada akhirnya jemaah, pada akhirnya. Maka ketika kita bermaksiat khawatir, maka langsung berdoa kepada Allah, ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri. Maksiat seakan-akan kita mengikuti arus. Kita ada air sungai, arus deras. Kita kadang-kadang tidak mampu mengayuh dayung kita, sampan kita terbawa arus. Maka kita membutuhkan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan taufik hidayah. Terlebih kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jangan pernah merasa aman dengan fitnah. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari kajian kita ini kita mengambil hikmah yang banyak, ya, bahwa rezeki kita, kemudian kematian kita, amalan-amalan kita, dan apakah kita termasuk orang yang bahagia atau sengsara telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua dan menambah keimanan kita dan menjadikan kita waspada dalam hidup ini, dan memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min dhanbin. Inna Allaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.